وضره في الدارين آمين. إلى قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Hadis nomor 8. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i, termasuk baguse islame wong siji, termasuk baguse islame wong siji, tarkuhu utawi ninggale utawi oleh ninggale almar'u ma la ya'nihi, ma ing perkara la ya'nihi kang ora ma'ede ya apa ma ing mar'u. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk sempurna, termasuk bagusnya Islamnya seseorang. Bagus berarti sempurna, termasuk tanda kesempurnaan, termasuk tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, atau termasuk bagusnya Islamnya seseorang. Islam yang sempurna itu hubungannya sama sempurnane iman. Itu salah satu tandane atau salah satu ikhtiare tarkuhu ma la ya'nihi, yaitu ketika orang sudah meninggalkan apa yang tidak membuat dia berfaedah, dia sudah meninggalkan apa yang enggak maedai, enggak ada gunane, itu ditinggal. Baik itu enggak ada gunane dalam agamane ya ditinggal, atau enggak ada faedah dalam dunia nih ya ditinggal. Itu tanda kalau Islamnya itu bagus. Nah, orang muslim itu ada yang Islamnya bagus, ada yang Islamnya itu belum bagus. Kalau tandanya Islamnya bagus, itu imannya berarti sempurna. Itu hubungan mutalazim, talazum. Islamnya bagus berarti hubungannya imannya sempurna. Nah, kita kepingin Islam kita itu sempurna, Islam kita bagus. Ya, yang sehari-hari kita hadapi kok enggak ono faedahe, baik dari segi dunia enggak ada faedahe, dari segi agama enggak ada faedahe. Iku kok kita bisa ninggal, berarti itu Islamnya bagus itu orang. Tapi kalau dia itu kesibukannya itu enggak ada faedahe, itu tanda kalau Islamnya itu enggak bagus. Tanda itu udah. Lah, orang kalau dia sibuk sama sesuatu yang enggak faedah, orang kalau sibuk sama sesuatu yang enggak faedah, baik dunianya enggak faedah atau agamanya enggak faedah, tapi dia kok sibuk sama hal itu padahal enggak maedai, biasanya itu dia enggak akan ridho, di tembe akhirnya enggak akan ridho sama keadaan dia sendiri, enggak akan puas sama nasibnya sendiri, enggak akan syukur sama nasibnya sendiri. Nah, soalnya dia itu sibuk sama yang enggak faedai, enggak maedai dia, sampai akhirnya dia enggak akan ridho sama nasibnya sendiri. Fala yalumanna illa nafsahu, ya enggak usah mencaci maki kecuali dirinya sendiri. Kenapa dulu dia ketika muda itu dia sibuknya sama yang enggak maedai, ya wis nasibnya sekarang seperti apa, ya salahnya sendiri. Nah, cukup kalau orang yang punya akal kayak gitu itu sudah menakutkan itu, yaitu masa depan yang dia sendiri enggak ridho. Naudzubillah min dzalik. Biqadri tarkika ma ya'ni, biqadri tarkika ma la ya'nika tudriku ma ya'nika. Seperti apa kadar kau meninggalkan yang enggak faedah, sekadar apa kau tinggalkan semua yang enggak faedah, maka sekadar itulah kau akan meraih apa yang faedah. Nah, kita meninggalkan yang enggak faedah kok 100%,
maka kita akan mendapatkan yang faedah buat kita 100%. Tapi kalau kita meninggalkannya kok 50% doang, ya sudah, yang kita faedah yang dihasilkan cuma 50% doang. Fi qadri tarkika ma la ya'nika tudriku ma ya'nik. Dia punya waktu ketika dulu masa remajane, misal masa mondok, misal mondok 10 tahun misal, sing 5 tahun beli ngepor, sing 5 tahun gak tenanan, ya sudah, ilmu ya 50% nih mondok. Andaikan dia itu 10 tahun sempurna, itu 2 kali lipat hasilnya itu insyaallah. Yuk, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bukan berarti kita itu nggak boleh senang, nggak senang itu nek faedah ya ambilen. Senang nek faedah buat agamamu atau duniamu ambilen. Pokok ada faedah agama atau duniamu. Tapi nek senang-senangnya itu nggak ada faedah ya apa gunanya, kan nggak ada faedah ya. Para orang-orang soleh itu mereka sibuk. Ahlan wa sahlan. Orang-orang soleh itu mereka sibuk. Andaikan mereka itu istiqomah, mereka punya istiqomah, tapi kadang mereka itu meninggalkan istiqomah karena sibuk sama sesuatu yang lebih afdal. Nabi SAW itu sibuk terus. Rasulullah SAW nggak pernah meninggalkan istiqomah kecuali menyibukkan sama yang lebih afdal. Makanya semua yang dilaksanakan Nabi di waktu-waktunya Nabi itu adalah afdalul a'mal fi waktihi. Afdalul a'mal fi waktihi. Nabi SAW setelah sholat zuhur itu sholat ba'diyah zuhur ya. Setelah sholat zuhur itu sholat sunnah ba'diyah zuhur. Itu diamalkan Nabi, istiqomah itu Nabi. Tapi ketika ada kunjungan Bani Tamim, akhirnya Nabi nggak sempat sholat zuhur, nggak sempat ba'diyah zuhur, akhirnya ngrumati tamu. Meninggalkan istiqomah nggak? Tinggal, tapi kenapa kok meninggalkan istiqomah ba'diyah zuhur? Soalnya sibuk sama yang lebih afdol ketika detik ini, yaitu ana tamu Bani Tamim. Setelah Bani Tamim pulang, sholat asar, padahal belum ba'diyah zuhur. Akhirnya setelah sholat asar baru Nabi masuk rumah, sholat sunnah lagi. Ditanya sama Sayyidah Ummu Salamah, ini ba'da asar sholat apa ya Rasulullah? Tadi ba'diyah zuhur belum sempat, baru sekarang sempat meninggalkan sholat ba'diyah zuhur di waktunya. Iya, tapi karena menyibukkan yang lebih afdal ketimbang sholat sunnah ba'diyah zuhur, yaitu hormat sama tamu. Semuanya itu faedah itu. Nah, Nabi SAW ya dapat keuntungan faedah dunia maupun agama 100% para Nabi. Makanya kadang orang itu ada hawa nafsunya itu kan penguasaannya itu beda-beda ya, beda-beda. Kenapa para Nabi kok bisa 100% meninggalkan yang enggak faedah? Ya karena hawa nafsunya sudah ditekan 100%. Mereka punya kekuatan ya. Lah kita kadang kalah. Akhirnya kadang kita itu ya kuat, kadang kalau ya kita kalah sama hawa nafsunya, sibuk sama yang enggak faedah. Makanya semuanya itu perlu diriyadhahi. Sabar. Fi sabrika ala ma takrahu khairun katsir. Nah, salah satu ikhtiar iki hadis kalian yang ngasih kitab Kutuful Falihin ya. Kalian kudu cerdas-cerdas menghubungkan antara hadis satu dengan berikutnya. Nah, Umar iki milih dari Riyadhus Shalihin hadis-hadis, dipilih yang paling faedah buat hidupnya seorang muslim. Satu persatu hadis itu dipilihi, tapi setelahnya itu ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Ya kan, ana hubungannya kabeh mulai awal kemarin sampai sekarang ada hubungannya.
Lah hadis nomor 8 niku min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Ya kan? Orang itu Islamnya bagus kalau dia meninggalkan apa yang dia itu enggak faedah. Lah itu kan sesuai sama kapasitas orang beda-beda. Ada yang para nabi menekan hawa nafsunya kuat, ya semua ditinggal sehingga faedah. Lah kita kan kadang kalah sama hawa nafsu. Akhirnya yang enggak faedah pun kadang kita tetap menyibukkan ya. Lah makanya kan butuh bantuan. Gimana caranya kita kadang kalah sama hawa nafsu? Doa salah satunya. Hadis nomor 9.